ini kan lagi marak nih kasus keracunan makanan nih terkait program MBG ini yang banyak disorot juga kan. Kalau Ibu melihatnya seperti apa nih Ibu kasus-kasus keracunan kenapa bisa terjadi nih? Jadi perlunya emang sekarang hadirnya dapur-dapur ini terutama di daerah-daerah pedesaan ini Bu, daerah 3T. 3T. Banyak berita-berita miring tentang makan bergizi gratis. Gimana kalau di stop ini? Jangan Bu, jangan tuh. Kan ternyuh ya kita dengar berarti mereka happy sekali. Dapur-dapur itu harus dievaluasi, setiap ompreng yang kembali ke dapur harus dievaluasi juga. Itu makanan banyak tersisa apa enggak? Kalau banyak tersisa ya dapur harus evaluasi. Kenapa? Berarti makanannya enggak disukai kan? Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, selamat tahun Tribun Bali. Program makan bergizi gratis masih terus berjalan, dan setelah beberapa kasus, salah satunya keracunan, Badan Gizi Nasional sudah melakukan beberapa evaluasi. Kemudian juga dari legislatif, dari DPR RI memberi perhatian khusus juga terhadap program makan bergizi gratis ini. Dan pada kesempatan ini kita kehadiran anggota DPR RI Dapil Bali dari Komisi 9, Ibu Tuti Kusumawardhani. Kenapa gagal Bu? Baik, beri komang, sukses lagi. Kita akan secara khusus nih membahas program makan bergizi gratis, khususnya implementasi atau pelaksanaannya di Bali. Karena beberapa hari terakhir ini selama reses, selama kunker di Bali, Ibu Tuti aktif melakukan sidak, mendatangi pengawasan yang mendatangi dapur-dapur MBG ini. Nah, Bu Tuti, dari hasil sidak atau kunjungan gitu di dapur-dapur MBG di Bali niki, seperti apa Ibu melihatnya? Mungkin ada bahan-bahan yang harus dievaluasi seperti gitu. Secara overall ya, secara keseluruhan, syukurnya di Bali niki berjalan dengan baik. Tapi juga kita tidak boleh lengah berjalan dengan baik, nanti di perjalanan nanti menyimpang lagi ya, tetap harus kami kawal terus. Sehingga sebagai warga Bali, sebagai wakil dari Bali yang ingin menjaga betul bagaimana di Bali ini supaya tidak terjadi masalah. Sehingga menjadi contoh buat yang lain. Kalau Bali bisa, kenapa yang lain tidak? Nah, ini kan lagi marak nih kasus keracunan makanan nih terkait program MBG ini yang banyak disorot juga kan. Kalau Ibu melihatnya seperti apa nih Ibu kasus-kasus keracunan kenapa bisa terjadi nih? Ya, kasus keracunan ini memang kasuistik ini. Jangan tidak ada unsur kesengajaan, itu pasti tidak ada, tapi kasuistik ya. Kemungkinan bisa manajemen dapurnya, manajemen dapur. Jadi itulah sekarang yang terus kita evaluasi, karena program ini terus terang saja memang agak mendadak kan kita buat ini, karena Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa program ini adalah program prioritas unggulan gitu. Dari beliau ya. Jadi kita jalan saja dulu, sambil di tengah jalan nanti kita evaluasi. Jalan dalam artian bukan dengan keracunan, memang maksud kami. Jalan jadi tentang manajemen. Manajemennya bagaimana, terus pendistribusian yang tepat waktu, yang tidak ada kendala itu bagaimana, itu maksud dia. Jadi bukan yang keracunan ini. Jadi kalau ada yang keracunan seperti ini adalah suatu kasuistik. Semoga lah ke depan kita terus akan terus lebih baik karena begitu dengar keracunan di suatu daerah, kita yang lain ini udah mulai was-was, jangan sampai jadi anggota dewan teman kami di Komisi 9 jaga-jaga di dapilnya, jangan sampai terjadi di dapilnya. Ya syukurnya nih sejauh ini di Bali kan belum ada kasus ya. Jangan sampai terjadi. Berarti sejauh ini pengawasan dan pengawalannya masih berjalan baik Ibu ya. Siap.
Nah, tadi Ibu juga sempat nyinggung kan tadi ini memang programnya agak mendadak ya. Iya. Mungkin secara apa namanya persiapannya memang belum terlalu matang seperti ini. Betul. Berarti memang banyak hal yang terkait tata kelolanya memang harus ini ya Bu ya. Selalu disempurnakan. Disempurnakan Iya. ya. Kalau dari sisi dapur ini bukan banyak juga yang mendapat sorot ini karena kan pastinya niki keracunan makannya terkait juga dengan menu masakannya di dapur, kesehatan di dapur kan. Iya, higienisnya di dapur, betul sekali. Makanya sekarang mulai diberlakukan lagi bahwa dapur itu harus mempunyai sertifikat yang disebut SLHS. Jadi sertifikat layak higienis sanitasi. Ini memang betul penting sekali. Kemudian dari Balai POM juga ikut mengawasi. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam artian kesehatan, berkoordinasi, bahkan sekarang Pemda pun kami minta juga ikut mengawal dari program ini karena ini kan kebutuhan masyarakat secara luas. Pemda berhak dong juga ikut membantu mengawal. Jadi dari Balai POM, Dinas Kesehatan, BKKBN ini kan menyangkut untuk manfaat daripada makan bergizi gratis ini untuk mencegah stunting. Nah, ini kita libatkan. Ibu hamil, anak-anak kecil. Ya, kita libatkan semua. Jadi ya makin banyak yang awal juga dalam artian bukan mempersulit enggak, tapi kita saling mengingatkan. Sangat saling mengingatkan bagaimana memang program ini betul-betul sempurna. Dari setelah terjadi beberapa kasus ya kemarin keracunan dan mungkin ada komplain terkait menu gitu kan, terkait kesehatan makanannya, BGN sendiri Badan Gizi Nasional sudah melakukan evaluasi, dapur-dapur sudah mulai dieliminasi yang tidak memenuhi syarat. Memang seperti ini yang harus dilakukan ke depannya, Bu. Iya, itulah sebagai tadi saya sampaikan bahwa persyaratan untuk higienisnya itu memang harus terus dikawal. Ya, ini kan perlu proses juga karena kemarin terkesan agak mendadak sehingga agak terlupakan persyaratan itu. Nah, sekarang sudah berarti ini harus ada SLHS seperti itu. Kemudian Balai POM harus melihat ini sumber airnya ini bagaimana, sumber airnya diperoleh dari sumber air yang terkontaminasi atau tidak. Betul. Kemudian bahan baku juga yang datang ini dari mana diperoleh? Apakah yang dari suatu tempat yang terkontaminasi, kebersihannya bagaimana, pada saat memasak itu bagaimana, terlalu mateng atau masih kurang sempurna masaknya, itu semua ada sekarang standar operasional termasuk bahan bakunya, Bu ya, jangan sampai bahan baku yang sudah agak lama gitu kan ya. Betul, nggak boleh. Penyimpanan juga seperti daging. Jangan, kalau bisa daging yang baru datang justru itu lebih bagus. Tapi terkadang kan kita juga harus punya reserve ya, harus punya persiapan, persediaan. Di situ sudah ada bagaimana freezernya yang memenuhi syarat, semua udah dibuatkan suatu SOP-nya. SOP-nya sekarang ya. Termasuk juga waktu memasaknya nih Bu ya. Tidak boleh lagi dibawa jam 12 malam gitu kan. Betul. Karena mungkin ditengarai kemarin yang menyebabkan keracunan mungkin karena masaknya terlalu awal. Sehingga masak jam 11 kemudian didistribusikan pagi. Pagi dan itu dimakan siang kan. Kalau sekarang kami cek sudah di dapur itu ternyata sudah ada listnya. Mereka sekolah ini harus jam sekian harus diantar makanannya, berarti dia udah prepare, udah mempersiapkan waktunya jam berapa dia harus masak. Sehingga memang betul-betul jangan sampai makanan sampai kepada penerima manfaat itu dalam kondisi yang tidak sehat, bau, tidak fresh lagi. Makanya, nah itu juga prosesnya kami lihat sudah secara langsung, begitu selesai dimasak, dibuka itu nasinya, agar jangan kondisi panas dimasukkan ke tempat omprengnya itu. Jadi itu juga harus ada standarnya, sudah dilakukan seperti itu di dapur-dapur yang kami kunjungi. Di Bali sendiri sudah berapa
dapur yang sempat Ibu cek kondisinya Bu, dan dari hasil pantauan itu Iya. seperti apa Ibu melihatnya? Kalau di Bali memang sudah ada sekitar 70-an sampai 80 dapur. Nah, ini baru kami sempat kunjungi karena waktunya yang terbatas. Baru sempat kami kunjungi mungkin 10%-nya, dan ini kan baru mulai juga. Tentu setiap kami reses akan terus kami kunjungi semua dapur ini agar memang betul-betul dapur ini dikawal secara bersama-sama dengan sangat baik. Tentu kepentingan sih juga sebenarnya bukan saya saja yang ngawal, kan ada instansi terkait juga supaya instansi terkait di daerah ini juga ikut mengawal. Kalau kita lihat dari datanya Bu, jumlah dapur di Bali ini kan belum terlalu banyak, ya, belum sesuai dengan target dari pemerintah. Betul sekali. Ini apa sebenarnya yang menjadi kendala kira-kira Bu? Ya, inilah mungkin kendalanya itu adalah dari awal itu permodalan, ya, permodalan. Karena sebenarnya ya kalau dipikir-pikir kita ini sudah berbicara dengan skala bisnis kan, namanya orang bisnis kan pasti siap modal kan. Dan ini kalau kita mau buka bisnis baru, seperti buat kafe, angkringan atau sejenis itu, sudah modal, kemudian kita belum tentu pasarnya belum tentu, terus dapat duitnya berapa, kan kita masih harus promosi, lebih capek ini. Spekulasi juga ya. Spekulasinya tinggi. Tapi kalau buka dapur ini, dapur MBG ini ya, dapur makan bergizi gratis ini sudah bekerja sama dengan pemerintah, sudah pasti kita akan memberikan mendistribusikan makanan itu berapa sudah 3.000 pasti. kalau nggak salah tiap hari Bu. Paling sedikit 3.000. Jadi sudah pasti nih ya. Sudah pasti. Setiap hari itu 3.000. Dan pemerintah juga sudah pasti bayar. Pemerintah nggak mungkin ngebon. Nggak mungkin. Dan ini yang harus kita lihat ya Pak Komang ya, manfaat untuk UMK, untuk perekonomian kita Pak Komang ya. Itu kalau dari segi tenaga kerja kita bisa menyerap tenaga kerja kan, karena dapur ini minimal 50 orang diserap tenaga kerjanya, dan itu tidak perlu skill yang berat-berat, harus ijazah, nggak perlu. Yang penting mereka mau bekerja apa enggak, bekerja keras, bekerja disiplin, mau apa enggak. Nah, itu yang penting itu saja, enggak ada ijazah. Jadi kan lumayan ada ibu-ibu rumah tangga yang ada waktu seperti itu, bisa sambil keluar rumah bekerja seperti itu, dapat rezeki kan itu Pak. Kemudian yang kedua, manfaat secara dari perspektif ekonomi kita lihat, petani kita, nelayan, kemudian peternak kita, itu kan sudah pasti terserap hasil produksinya. Bayangkan saja kalau kita di satu dapur itu melayani 3.000, berapa yang dibutuhkan produksi pertanian dan peternakan ini yang terserap oleh dapur. Dan itu juga pemerintah mengharuskan bayar petani secara cash. Tidak boleh ngutang. Tidak boleh berutang. Artinya dana untuk program ini sudah tersedia gitu Bu ya. Iya, sudah aman lah. Aman sekarang pokoknya dari APBN itu udah langsung ke jadi masyarakat, terutama mungkin dalam hal ini pengusaha gitu ya, pengusaha lokal Bali gitu yang pengen membuka terlibat dalam dapur MBG ini, berpartisipasi buka dapurnya. Tidak perlu khawatir gitu Bu ya. Tidak, jangan khawatir. Apalagi saya ini di Bali terus terang saja di desa-desa masih kurang sekali. Karena kalau nggak salah kita di Bali butuh sekitar 240 dapur. Betul. Baru terrealisasi 80, 70, kan masih jauh sekali. Sampai kadang-kadang saya malu juga Pak Komang, ditanya sama Bu, murid-murid itu, saya belum dapat makan bergizi gratis. Aduh, gimana jawabnya ini? Salah siapa aja nih sebenarnya. Pemerintah belum dapat mitra, dapurnya belum ada. Kalau sudah dapur ada, saya harapkan tidak ada yang tidak terlayani tentang makan bergizi gratis ini. Jadi Ibu selaku anggota DPR RI ini mendorong ya masyarakat Bali, terutama pengusaha-pengusaha Bali untuk terlibat berpartisipasi dalam
dapur MBG ini. Betul sekali. Kalau Ibu tadi bilang ya ini peluangnya sangat-sangat bagus, artinya sudah jelas gitu di depan kan, tidak berspekulasi lagi. Betul gitu. Sekali, paling gampang kok. Tinggal sekarang dibutuhkan keberanian kan gitu Bu ya. Keberanian. Untuk permodalan gitu ya. Permodalan dan itu pasti kok. Kembali nggak mungkin, karena udah ada hitung-hitungannya tuh sudah jelas Pak Komang. Jadi ada untung kelebihan seperti saya sendiri dari rumah sakit melayani BPJS Kesehatan. Walaupun itu profitnya kecil-kecil sedikit, tapi kalau digabungkan kecil-kecil itu, kita yang penting sekarang bagaimana menaruh kepercayaan, dapur ini dipercaya oleh masyarakat sehingga orang tua daripada penerima manfaat itu tidak ragu-ragu. Sekarang ini saya dengar ada orang tua dari murid-murid itu, katanya nanti anak saya enggak kena racun. Apa jaminannya kalau anak saya kena racun? Nah, di situ tantangan saya yang akan menjelaskan nanti semua. Karena saya sudah merasa di backup oleh semua instansi terkait kan, sudah di backup. Ya menarik ini terkait dapur ini, karena yang menjadi tanda kutip permasalahan di Bali emang masih minimnya dapur-dapur ini Bu ya. Masih dapur kurang, MBG. masih kurang sekali. Belum tercover semua. Betul. Siswa-siswa ini untuk MBG ini. Terutama kalau lihat dari data itu Klungkung itu paling sedikit kayaknya Bu. Kalau data. Betul sekali, iya. Kemarin di Nusa Penida saja baru ada 1. Nah ya itu kayaknya luas Nusa Penida dengan jumlah penerima manfaat kayaknya layak itu untuk 3 menurut saya ya. Jadi jangan yang 3.000 deh ambil, karena memang kan geografisnya seperti itu kondisi daripada Nusa Penida. Diizinkan kok buat satu dapur melayani 1.000 sampai 1.500. Diizinkan. Nggak mesti harus 3.000 tiap hari. Enggak mesti. Bisa 1.000, bisa 1.500 ya. Kalau kondisi geografis yang sulit. Karena kan ada persyaratan bahwa makanan yang disiapkan oleh dapur ini sampai kepada penerima manfaat tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah, 30 menit sampai kira-kira. Jadi komunikasi yang baik antara dapur dengan pihak sekolah. Itu yang penting juga. Jadi kira-kira jam berapa ini anak-anak ini akan mengkonsumsi makan bergizi gratis ini, itu harus kita buatkan list sehingga pengantarannya itu ditaruh di sana sebentar, mereka udah siap untuk makan gitu kan. Harus diatur itu aja. Betul. Jangan nanti yang mau dimakan siang pagi udah diantar. Masa menggelar. Ya itu udah akan jadi bukan pangan sehat lagi, bukan pangan sehat aman. Jadi perlunya emang sekarang hadirnya dapur-dapur ini, terutama di daerah-daerah pedesaan ini Bu. Daerah 3T. 3T. Itu paling gampang sekali. 3T terluar ya. Terluar, jauh, terpencil. Itu kan penting, di situ kan ada bumilnya, bisa di cover. Itu nggak perlu sampai 3.000 tuh nggak perlu, 1.000 aja. 1.000 cukup ya. Cukup, ya. Jadi menyerap tenaga kerja yang ada di desa itu, menyerap hasil produksi pertanian. Jadi udah rasanya program ini sangat menyentuh untuk masyarakat kecil. Jadi tidak perlu mampir-mampir kemana, langsung kepada petani. Iya. Ini sekali lagi nih para pengusaha Bali nih, pengusaha di Nusa Penida saya kira ya. Jadi bisa mencoba ini, melihat peluang ini, karena masih minim dapur MBG di Bali, bisa berpartisipasi untuk membuka dapur MBG ya. Seperti yang disampaikan Ibu Tuti tadi ya, cukup mungkin bisa melayani 1.000, 1.500 per hari, dan itu jelas tiap hari jelas pemasukannya ya. Iya sudah jelas, tidak perlu mikirkan pasar, tidak perlu mikirkan duitnya, pasti dibayar sudah kok. Pasti dibayar pemerintah. Nah ada juga wacana Bu, ide ini bagaimana kalau untuk mengatasi permasalahan dapur ini Bu ya, terutama di pedesaan-pedesaan, bagaimana kalau dapur-dapur ini dikelola oleh sekolah langsung, seperti kantin sekolah gitu. Gimana kalau Ibu melihat wacana ini Bu? Boleh saja, yang terpenting itulah dia harus punya tempat tersendiri. Jangan sampai sterilisasi dari dapur itu terkontaminasi. Jadi kita khawatirnya nanti mungkin kalau
apa namanya jadi satu dengan arena sekolah, area sekolah itu, takutnya itu ada debu atau apa, itu kan memang harus steril. Kita kan harus mengamankan anak-anak ini jangan sampai terjadi keracunan-keracunan itu. Jadi bisa saja dilakukan oleh sekolah, yang penting dia punya tempat lahan tersendiri, jangan gabung dengan sekolah. Artinya biar penyebarannya lebih masif ya. Kita harus berpikir higienisnya itu harus kita pikirkan. Itu yang utama Bu ya. Biar tidak ada lagi keracunan ya. Padahal program ini manfaatnya bagus, tapi karena gara-gara keracunan ini jadi jadi noda seperti itu. Iya. Dan Pak Komang, kalau kita lihat dari perspektif anaknya ya Pak Komang ya, saya tuh melihat secara langsung bagaimana anak-anak itu merasakan, aduh bahagianya dia bisa makan bersama itu loh Pak Komang. Yang biasanya tidak suka sayur, dia melihat saling tanya sama temannya, enak sayurnya, karena gurunya pasti mengedukasi anak-anaknya, ayo harus habis nak makannya. Nah di situ akhirnya mereka terbiasa makan sayur, karena pemenuhan gizi itu kan sudah dihitung semua, jadi harus habis makanan yang disajikan itu. Kemudian saya tanya kepada gurunya bahwa anak-anak menjadi minat datang ke sekolah itu lebih tinggi. Yang kalau dulu mungkin sibuk sedikit saja, malas datang ke sekolah, apalagi kalau di daerah-daerah terpencil di desa, karena banyak yang harus jalan ke sekolah. Jadi sibuk sedikit atau sakit sedikit malas. Sekarang enggak. Jadi tingkat kehadiran anak-anak ke sekolah itu sangat tinggi. Gara-gara MBG ya? Gara-gara makan bergizi gratis ini, karena mereka udah ada harapan, oh nanti kalau saya datang ke sekolah akan dapat makan siang itu makan ya, akan dapat makan nanti. Dan itu pinternya dapur itu, setiap hari menunya berubah-ubah. Jadi mereka sudah ada bayangan, aduh besok saya akan dapat menu yang baik lagi, kan seperti itu kan. Di situ yang guru-guru sangat berterima kasih sekali dengan program ini. Artinya di balik bahwa ada banyak kasus keracunan yang banyak disorot, tapi di satu sisi dari hasil pantauan Ibu, sidak Ibu itu manfaatnya banyak sekali Bu ya, dan ini sangat dirasakan oleh siswa-siswa Ibu ya, bahkan sampai mempengaruhi motivasi mereka untuk ke sekolah ya. Iya, untuk hadir ke sekolah yang dulunya malas. Sekarang ada harapan kan, ada oh iya saya akan dapat makan nanti di sana. Ada yang diharapkan. Makan bersama-sama gitu. Iya. Bahkan kemarin saya datang, ini sekolahnya padahal di kota juga sih, tapi memang di daerah Karangasem. Yang tanya gini, gimana nih karena banyak berita-berita miring tentang makan bergizi gratis. Gimana kalau di stop ini? Jangan Bu, katanya jangan tuh. Kan ternyuh ya kita dengar, berarti mereka happy sekali dengan hadirnya makan bergizi gratis ini. Masa itu mau kita stop? Kalau kita evaluasi, kita benahi, itulah yang harus kita lakukan. Jadi bukan program ini tidak di stop, tapi dibenahi gitu ya, tata kelolanya gitu ya. Disempurnakan terus. Karena tadi memang masih dadakan kan. Iya betul. masih terburu-buru ini program ini, makanya perlu pematangan. Apalagi di Bali masih kurang sekali dapur, sehingga kasihan sekali. Ada B3 bukan bahan berbau dan berbahaya ya. B3 yang tergolong B3 ini sampai sekarang belum tersentuh. B3 itu adalah bumil, busui, balita. Nah begitu loh pemerintah kita sekarang memperhatikan. Dari ibu hamil sudah diperhatikan. Tapi sejauh ini belum tersentuh mereka bilang. Itu masih belum, kan kasihan sekali dapurnya mana dong. Saya pingin aduh cepet dapurnya, ayo mana Semeton Bali. Ayo dong kita sambut dapur ini. Kan ada solusi, kalau alasan modal-modal itu ada kok solusinya. Kita namanya udah berbicara skala bisnis kan, orang bisnis tahu kok hitung-hitungannya itu bagaimana. Tapi kalau di kota katanya, kalau di Denpasar ini karena salah satu kendalanya juga karena lahan itu Bu, karena keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan ya. Ya. Kalau memang gitu kan bisa patungan lah sama ada pasti di antara saudara atau teman ada yang punya lahan. Kan bisa. Kalau kita udah niat
pasti ada solusi. Ada solusi, selalu ada solusi. Iya. Yang jelas ini ada peluang gitu ya Bu ya, harus Peluang, dimanfaatkan iya, ya. dimanfaatkan oleh masyarakat Bali, Semeton Bali semua. Iya, betul. Karena sekali lagi bahwa ini banyak manfaatnya juga kan Bu ya. Iya, manfaat untuk pertumbuhan ekonomi kita udah pasti. Kalau itu saja nanti seluruh dapur bisa running well, terus mulai operasional semua dapur itu. Bayangin itu kira-kira nanti peredaran uang dari makan bergizi gratis ini sekitar 2 triliun. Itu akan peredaran uang, dan itu arahnya justru ke desa. Iya, betul. Jadi kan masyarakat di desa yang akan menikmati ini kan, karena bahan baku kan dari desa kan. Kalau sejauh ini dari pantauan Ibu, bahan baku masih datang dari luar Bali atau bukan? Belum termanfaatkan sudah termanfaatkan? Sudah termanfaatkan, cuman masih dari desa yang agak jauh. Seperti umpamanya masih disuplai dari Baturiti, Wortel ke Karangasem, ke Kelungkung. Makanya kebetulan kemarin ada pemilik dapur itu seorang sarjana pertanian, dia langsung terus edukasi masyarakat yang ada di sana. Pokoknya saya setiap hari butuh telur sekian, butuh tahu sekian, butuh wortel sekian. Kalian mulai ini. Ya itulah apa namanya, kita saling mengisi untuk kebutuhan dapur dengan petani itu agar bisa dekat dan saling memberikan dorongan, support. Iya. Jadi bukan hanya dari sisi manfaat kesehatan anak-anak ya, gizinya anak-anak, tapi juga dari sisi ekonomi Bu ya. Ekonomi. Ya. Nah, kapan hari saya juga sempat beberapa kali ketemu anak-anak siswa di daerah Ibu ya. Mereka memang sangat merasakan manfaat makan bergizi gratis ini Bu ya. Apalagi yang mohon maaf mungkin yang keterbatasan ekonomi gitu, siswa kurang mampu, yang bekal sekolahnya tidak terlalu banyak. Betul. Ketika mendapat MBG ini merasa sangat terbantu dengan sekali. makan siang ini. Berarti ada nggak nanti mungkin dari DPR RI untuk mendorong supaya program ini fokusnya atau diarahkannya lebih anak-anak kurang mampu ini, terutama yang anak-anak di pedesaan ini Bu, selain tadi seperti dapurnya juga. Karena ini adalah merupakan program pemerintah, kan pasti sudah diatur melalui undang-undang atau peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu ya. Jadi sekarang begini, kalau ada sekolah yang tidak mau menerima program ini, boleh mengajukan tulis surat dari kepala sekolah bahwa kami tidak mau menerima makan bergizi gratis, boleh. Ya. Jadi udah kita tinggalkan, Mas, kan kita harus melayani banyak orang. Jadi mungkin yang begitu itu mungkin semoga nggak ada ya, karena ini pentingnya kita kebersamaan dan rasa satu bangsa dan satu negara. Ayo dong, kasihan yang ini aja mau makan, kenapa kita enggak? Kita enggak selamanya akan selalu mampu juga, supaya merasakanlah bagaimana saudara-saudara kita yang sangat menikmati, sangat berharap ini jangan diputus program ini. Ya, tapi boleh-boleh aja, itu hak dari sekolah masing-masing kok. Mungkin juga ada dari siswanya mungkin tidak membutuhkan makan bergizi gratis, bisa mengusulkan namanya ya, saya tidak betul. Boleh, silakan melalui kepala sekolah pastinya nanti kan. Tapi memang ini sejauh ini program ini diarahkan untuk semua siswa kan Bu, tanpa terkecuali. Semua. Ya, tapi memang kelihatan memang ada yang membutuhkan, ada yang mungkin tidak terlalu membutuhkan. Tidak terlalu membutuhkan. Ya, boleh-boleh saja. Asal ada surat pernyataan itu tadi. Tapi mungkin nanti bisa mungkin didorong untuk lebih prioritas yang di daerah-daerah ya, di desa-desa. Dan ini jangan khawatir, program ini bukan hanya untuk sekolah negeri. Nah, itu swasta pun di cover. Semua harus dilayani untuk anak-anak bangsa ini. Kan tujuannya untuk menopang agar sumber daya manusia kita ke depan adalah sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas dan berkualitas, tanpa kecuali semua. Baru mau saya tanyakan itu bukan? Selama ini kan hanya negeri yang tercover kan? Terkesannya negeri, ternyata swasta juga tercover juga Bu. Tapi mungkin yang masih menjadi kendala belum terimplementasi gitu ya Bu ya? Belum cukupnya
dapur yang dibangun. Kembali lagi dapurnya mana, bali-baliku sayang. Nah itu Tribuners Semeton Tribun Bali. Jadi bukan hanya sekolah negeri yang dapat program MBG ini, tapi sekolah swasta pun tercover. Tinggal bagaimana sekarang ketersediaan dapur ya, agar semua siswa dari SD, SMP, SMA, dari PAUD PAUD, kemudian PAUD sampai SLTA, kemudian B3, Bumil, Busui, dan Balita. Kan udah jadi satu udah nih dari dalam kandungan sudah diperhatikan oleh pemerintah kan begitu. Nah, Bu, dari hasil sidak kemarin, kunjungan di dapur MBG, kemudian evaluasi dari implementasi program MBG di Bali ini, nanti yang bisa Ibu sampaikan ke pusat, ke DPR RI, apa aja mungkin bahan-bahan yang bisa disampaikan terkait dengan kondisi di Bali ini? Ya, secara keseluruhan di Bali sih tidak ada masalah. Ya, memang harus komunikasinya dibangun yang baik dengan sekolah. Mungkin ini ada kendalanya hanya di sana saja, sehingga agar tepat penyampaian makanan ini kepada anak-anak itu tepat waktu. Sehingga saya hanya berpesan agar komunikasi dengan pihak penerima manfaat itu dijalin yang baik. Ya, jadi bisa saling mengisi. Seperti kemarin ada sekolah bilang, kami ini minta dong kami senang ikan, minta dong ikan, dilayani oleh dapurnya juga. Jadi diganti menu pada hari itu ikan. Jadi disesuaikan juga. Disesuaikan. Jadi yang komunikasi ini yang penting, jangan sampai miskomunikasi antara penerima manfaat dengan dapur. Tetap jalin komunikasi yang baik sehingga kita bisa saling menjaga agar tidak terjadi penyimpangan itu kan cepat terkontrol. Jadi dan gurunya juga kalau sudah diajak komunikasi, saya kira gurunya kooperatif banget. Gurunya ini sangat berharap sekali program ini dilanjutkan karena kembali lagi minat hadir di sekolah itu sangat tinggi setelah diberikan makan bergizi gratis. Ya, mungkin nanti dapur-dapurnya perlu juga ini Bu ya. Lebih mendengar aspirasi siswa juga Bu ya. Oh iya. Misalnya kayak di kota itu kan menunya pasti yang diinginkan berbeda betul. Dengan di daerah gitu kan. SLTA mungkin kan udah mulai senang pedas kasih rasa pedas sedikit kan. Pokoknya saya pesannya kepada dapur-dapur itu harus dievaluasi setiap ompreng yang kembali ke dapur, harus dievaluasi juga. Itu makanan banyak tersisa apa enggak? Kalau banyak tersisa ya dapur harus evaluasi. Kenapa? Berarti makanannya enggak disukai kan. Nah, di situ saya selalu tekankan juga, pokoknya apa yang sudah dibayar oleh pemerintah ini harus diterima oleh penerima manfaat ini dengan baik dan habis. Itu betul, pesan saya. Iya, itu kuncinya Ibu ya. Iya. Dan rasanya emang di dapur ini kan ahli gizi sudah ada kan, ahli gizi, kemudian kepala dapur ini yang memang Badan Gizi Nasional punya tanggung jawab sama accountingnya. Jadi tentu tukang masaknya dong, chefnya dong, tolong yang mengerti cita rasa itu yang penting. Jadi makanan tidak kembali, tidak banyak yang kembali. Ada beberapa yang saya lihat seperti itu, ya saya tegur terus terang. Saya nggak mau dong sia-sia nih, pemerintah udah bayar kok terbuang-buang. Buang makanannya. Dulu kan awal-awal tuh banyak viral dari anak-anak sekolah itu kan, makanannya kayak dibuang-buang seperti itu. Nah itu jangan, makanya. Sekarang kan sudah jarang ya. Iya, dapur itu harus mempunyai. Dia sudah semakin baik Bu ya. Mempunyai tukang masak yang mengerti cita rasa. Saya daerah pesisir pastinya ikan kan gitu ya. Iya, boleh ikan, jangan sampai ada duri kan, itu harus keamanan itu juga harus dijaga. Iya. Kalau secara khusus di Bali pernah nggak menemukan mendapat komplain dari siswa gitu terkait menunya mungkin Bu? Terkait pernah sekali waktu itu ya. Mungkin jadi sedikit sekali tidak sesuai yang kemarin-kemarin didistribusikan cukup untuk mereka konsumsi. Terus pada suatu saat kok sedikit berkurang gitu. Iya, kok sedikit ya si anak justru yang komplain.
mau bahkan katanya mau nulis surat kepada Bapak Presiden. Ini kan namanya makan bergizi gratis, mungkin dikurang-kurangi itu ya, dan itu udah terpantau cepet kok. Kalau sudah media sosial apapun cepet terpantau ya. Inilah pentingnya kita kerjasama kan. Kita sosialisasikan yang baik, kita benahi yang kurang. Berarti ini mungkin bisa menjadi catatan Ibu juga ya. Iya. Satu DPR RI di Komisi 9, jangan dapur-dapurnya jangan mengurangi menunya ya. Jangan. Karena itu sudah baku kan, sudah dibayar sekian. Jangan segini, dikurang-kurangi lagi. Jangan nyari untung tambahan lagi. Jangan dosa. Dosa loh itu nanti dikutuk sama banyak orang nanti. Dosa, jangan. Udah cukup, itu udah cukup sekali kok, dari segi bisnis sudah cukup. Dan yang terpenting itu ya, kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, penerima manfaat. Kita bisa membantu ekonomi dari masyarakat yang rentan, kita bisa membantu kan. Itu bagaimana petani yang sangat rentan dari sekali ekonominya itu kan bisa dibayar sekaligus, tidak boleh diutang. Itu, ayo itu kita jadi tumbuhkanlah rasa kebersamaan kita dengan merasakan juga derita mereka juga adalah derita kita. Jangan cari bati banyak. Tapi sudah ada kok itu standar harganya itu sudah ada. Tidak boleh melebihi dari standar harga yang ada di Dinas Perdagangan. Ada kok, nggak boleh tuh. Dan dapur sekali lagi nggak boleh juga ngurangin menunya tuh, Bu ya. Sudah ada standarnya tuh, Bu ya. Jangan. Nanti kurang manfaat gizi dari bagi anak-anak nanti ya. Betul, seperti anak-anak kecil sekarang udah cerdas, komplain seperti malu dong ya. Nanti salah-salah malah dapurnya ditutup, nanti gimana nanti. Ya di luar daerah kan sempat ini juga ditutup beberapa dapur, Bu ya, yang karena mungkin tidak memenuhi. Ada fraud seperti itu memang. Jangan dibiasakan untuk ada fraud tapi dibiarkan, harus diberi punishment juga, betul. sanksi juga kalau terjadi seperti itu. Mungkin ada closing statement, Bu, pernyataan penutupnya terkait MBG ini. Makan bergizi gratis. Jadi terima kasih untuk masyarakat Bali yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita sukseskan program makan bergizi gratis ini, karena saya sudah melihat sendiri di lapangan sangat dibutuhkan oleh penerima manfaat. Bahkan kemarin saya cerita mau di stop, mereka nggak ingin program ini di stop. Jadi kalau untuk ada hal-hal yang kurang berkenan, barangkali bisa kita diskusikan bersama agar kita dari pihak pemerintah bisa membenahi. Nanti saya yang akan melakukan pengawasan ke dapur-dapur yang kurang memenuhi harapan daripada masyarakat. Dan banyak nanti lagi yang akan mengawasi dari Dinas Kesehatan, dari Balai POM, nanti juga akan mengawasi dari pemerintah juga. Jadi marilah kita sukseskan program ini, karena di negara maju pun program ini masih berjalan. Betul, di luar negeri banyak juga. Iya, masih tidak harus selesai pemerintahan kepemimpinan Bapak Presiden nanti berganti presiden terus dihentikan, tidak, pasti masih akan terus dilanjutkan. Ya, Tribuners sebentar Tribun Bali, saya kira itu pesan-pesan dari Bu Tuti. Dan sekali lagi kita dorong ya dapur MBG di Bali ini bisa sukseskan, ya, biar lebih banyak, sehingga program MBG ini benar-benar berjalan sukses ya. Baik Bu Tuti, terima kasih. Tribuners, semoga obrolan kami hari ini bisa bermanfaat dan banyak bisa dipetik ya, terutama terkait manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.